Sesuatu kadangkala perlu mengingatkan juga karena tujuannya baik. Ya seperti orang tua kadangkala perlu menegur anak kalau sudah keluar trek, itu kan bukan perbuatan yang jahat. Tetapi dalam diri saya kadangkala kalau sampai menolak, kalau sampai tidak melakukan sesuatu yang diinginkan, kadangkala ada pertanyaan, aku ki sudah baik atau belum? Aku sudah berupaya untuk melakukan yang baik atau belum? Aku masih pilih-pilih atau tidak ya? Karena kan temanya lakukanlah yang baik bagi semua orang itu. Maka itu refleksi pribadi saya dan juga akan saya terus renungkan seperti itu, dan semoga ini juga bisa menjadi refleksi bagi para romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari sekalian soal tema yang kami angkat, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Apakah saya sudah menjadi pribadi yang berupaya menjadi orang baik bagi semua orang, tidak pilih-pilih, tidak lalu pilih kasih dan lain sebagainya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hari ini bersama-sama membuka hati dengan penuh syukur atas anugerah Tuhan yang diberikan kita lagi pada hari ini, boleh merayakan Ekaristi, boleh membawa doa-doa kita, dan utamanya boleh bersatu dengan Tuhan dalam sabda dan tubuhnya, komuni suci. Hari ini tanggal 7 Oktober bersama dengan gereja, kita memperingati Bunda Maria Ratu Rosario, makin meneguhkan kita dalam doa-doa Rosario kita sepanjang bulan Oktober ini. Dan secara istimewa hari ini, tanggal 7 Oktober, kita bersama dengan Romo Yudo, bersama dengan teman-teman angkatannya, Romo Billy, Romo Merdi, merayakan ulang tahun imamat yang ke-8 Sewindu. Semoga makin bahagia dalam panggilan imamatnya, makin berani mewartakan Injil dimanapun berada, dan melakukan hal-hal yang baik sebagaimana menjadi moto tabisanya. Untuk keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 dalam bermacam situasi dan kondisi, semoga Tuhan memberi ketabahan dan kekuatan bagi mereka yang meninggal diberikan pengampunan, yang ditinggal diberikan ketabahan, dan yang sakit diberi kesembuhan. Kita hening senak, kita siapkan hati kita. Kita akui dosa dan kesalahan kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Pak Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada yang bertanya-tanya kok Injilnya beda ya sama yang dibaca, karena ini halamannya hilang, dari 333 langsung 336, jadi bagian Injilnya cuma dapat yang segitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, atau diulangi lagi aja cari kitab suci. Ya hari ini kita mendengarkan bacaan itu, tapi tentu saya secara pribadi mengucapkan syukur karena boleh mengalami perayaan Ekaristi untuk mensyukuri imamat yang ke-8. Bersama teman-teman kami mengambil tema dulu itu lakukanlah yang baik bagi semua orang. Jadi rumusan itu diambil dari surat Rasul Paulus, jadi lakukanlah yang baik bagi semua orang itu suratnya inspirasinya dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma,
Dan maknanya itu seperti kalimat Yesus itu loh, yang kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kamu, apakah jasamu? Pungut cukai dan orang berdosa pun melakukan itu. Jadi kurang lebih semangatnya itu semangat untuk melayani semua orang, meskipun kenal atau tidak, dia baik sama kami atau tidak, dan lain sebagainya. Tetapi memang dalam perjalanan imamat, minimal saya secara pribadi, terutama masa pandemi ini, ternyata berbuat baik itu tidak selalu dipahami, atau berbuat baik itu tidak selalu mudah, karena baik bagi banyak orang itu beda-beda. Contoh, selama pandemi ini beberapa kali kan, ya bukan berapa kali, sering harus menolak permohonan umat gitu ya. Misalnya ada permintaan ini, wah nggak bisa, ini kan begini, atau ada yang datang konsultasi maunya A tapi nggak bisa, harus dikatakan yang B. Sebenarnya kalau mau kelihatan baik bisa manut baik itu kelihatan baik karena dituruti kabeh, tetapi ketika mengatakan sesuatu yang benar itu kadangkala lalu ada yang, ya saya nggak tahu ya keloro-loro atau enggak, tapi ya mungkin karena orang ditolak itu juga nggak enak kan, walaupun dalam saat menolak itu kadangkala juga seringkali dengan kata-kata yang baik, tapi kan hati orang nggak tahu. Kadangkala juga ketika sudah menyampaikan yang benar pun kadangkala masih ada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak tepat gitu loh. Ki romone angel ki saiki dan lain sebagainya. Pernah saya itu diminta misa, tapi kan karena sudah ada jadwal misa yang lain, lalu ungkapannya saya kan menolaknya dengan maaf saya nggak bisa karena sudah ada misa yang lain gitu, sudah melayani misa yang lain. Yang keluar adalah ini Romo Yudo itu nggak mau misa di lingkungan. Waduh, nak ora Romo aku iso nggak tahu. Rasanya itu saya itu mengatakan kebenaran dan itu bukan hal yang keliru, tetapi ternyata kadang keluarnya juga bukan hal yang baik begitu. Maka melakukan hal yang baik secara pribadi bagi saya kadangkala masih juga menjadi sebuah perjuangan. Kadangkala dalam diri saya itu kalau menolak itu merasa bersalah karena saya kan lemah lembut dan nggak, maksudnya itu kadangkala iki baik ndak ya ketika mengatakan sesuatu yang benar dan tidak sesuai dengan permintaan umat atau permintaan siapa, itu kadangkala masih ada perasaan iki benar baik atau tidak ya, ini sesuatu yang membuat mereka merasa tenang ndak ya, karena tidak sesuai dengan permintaan orang itu. Atau ketika sudah melakukan sesuatu yang benar pun kadangkala mereka menangkapnya baik atau tidak ya, masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tetapi tentu pegangan yang kemudian menjadi apa yang kami renungkan bersama adalah saya berupaya untuk melakukan yang terbaik bagi semua orang. Saya berupaya untuk melakukan yang benar agar tidak menjerumuskan gitu loh. Kalau orang yang dianggap baik itu kadangkala manut baik, kadangkala malah terjerumus gitu loh, yang meminta tanpa mengingatkan. Maka ketika tracknya masih benar ya ikut, kalau tracknya masih kurang ya mengingatkan. Karena dalam permenungan kami baik itu belum tentu orang yang mesam-mesem di mana-mana edan, tapi ya maksudnya adalah sesuatu kadangkala perlu mengingatkan juga karena tujuannya baik. Ya seperti orang tua kadangkala perlu menegur anak kalau sudah keluar trek, itu kan bukan perbuatan yang jahat, tetapi dalam diri saya kadangkala kalau sampai menolak, kalau sampai tidak melakukan sesuatu yang diinginkan, kadangkala ada pertanyaan, aku ki sudah baik atau belum? Aku sudah berupaya untuk melakukan yang baik atau belum? Aku masih pilih-pilih atau tidak ya? Karena kan temanya lakukanlah yang baik bagi semua orang itu. Maka itu refleksi pribadi saya dan juga akan saya terus renungkan seperti itu, dan semoga ini juga bisa menjadi refleksi bagi Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian soal tema yang kami angkat, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Apakah saya sudah menjadi pribadi yang berupaya menjadi orang baik bagi semua orang, tidak pilih-pilih, tidak lalu pilih kasih dan lain sebagainya. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, dalam perayaan suci ini kami wartakan wafat dan kebangkitan Kristus.
Semoga kami yang ikut serta dalam hidup dan sengsara putra-Mu tetap bersatu dengan Dia dalam kemuliaan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu, saudari-saudara, terima kasih atas kebersamaan kita. Romo Yudo, selamat ulang tahun imamat ke-8. Semoga sehat dan selalu setia. Mewakili umat yang kelihatan di sini dan yang tidak kelihatan di rumah masing-masing, ya, semoga tetap setia pada pilihan menjadi Romo meskipun gondrong rambutnya sekarang. Bapak Ibu, nanti kami mengundang, bukan saya, diundang Romo Yudo dan teman-temannya untuk ikut perayaan Ekaristi jam 5 sore di channel yang sama. Tapi live streaming bukan dari gereja, dari Pusat Pastoral Sanjaya Muntilan, ya. Bersama dengan teman angkatannya. Yang kangen Romo Billy bisa ketemu nanti lewat tatap layar. Yang kangen Romo Merdi yang pernah berkarya di sini juga akan dipertontonkan di kesempatan nanti. Semoga semuanya lancar. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.